Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafakkuhi fiddin manih tarahu minal ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudahiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabil amjad salatan wa salaman afuzi bihima yaumal ma'ad. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Aida Arini MPDI. Di sini saya mau menyampaikan tentang tugas video tentang landasan ijtihad sebagai sumber kajian Islam. Langsung to the point saja. Adapun yang menjadi landasan ijtihad sebagai sumber kajian Islam, yakni yang pertama Al-Quran dan yang kedua ada As-Sunnah atau Al-Hadis. Di sini yang pertama saya mau menjelaskan tentang Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan ijtihad atau dijadikan sebagai sumber kajian Islam. Mengapa kok yang pertama itu Al-Quran? Karena sudah dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila al-ayah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun pengertian yang dipetik dari ayat tersebut tadi, ayat An-Nisa 59 yang kedua, yaitu tentang ulil amri. Para mufassir atau ahli tafsir memahami ayat ini dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu ulil amri dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menggali dan menafsirkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, ulil amri dalam pengertian umara atau penguasa, yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala urusan kenegaraan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai sebutan fikih siyasi. Ini yang kedua. Terus makna ulil amri. Makna ulil amri menurut tafsir At-Tabari, sebuah kitab tafsir klasik yang ditulis oleh ulama besar yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan banyak dirujuk oleh para mufassir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Berkata sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fikih, mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kurang lebih sampean lihat sendiri di kitab tafsir At-Tabari juz 5 halaman 147 sampai 149. Di dalam ayat yang sama juga terdapat penegasan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian
dari seruan ini adalah tersirat adanya perintah untuk melakukan kias atau analogi terhadap hukum-hukum yang secara tidak tegas diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya persoalan ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dengan dikiaskan pada hukum yang ada di dalamnya. Dapat saja terjadi suatu masalah lahiriah secara berbeda, maupun esensinya sama dengan yang sudah diatur secara tegas di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Untuk kasus yang demikian, maka hukumnya dapat dianalogikan. Di samping itu, perintah untuk merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis juga berarti agar setiap kegiatan intelektual yang berupa ijtihad adalah bahwa hasil akhirnya harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis. Adapun as-sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadis Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma aswaba falahu ajroni. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh 2 pahala, dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Sejumlah dalil di atas selain menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad, menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ajaran Islam. Yang pertama, ditempatkannya kalimah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduha ilallah wa rasul. Pada redaksi Quran surat An-Nisa ayat 59 menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Pemaknaan semacam ini semakin mendapatkan relevansinya ketika dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW mengenai sahabat Mu'ad bin Jabal, terutama dirujukan pada redaksi ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan ra'yuku atau pendapatku, yang dalam hadis tersebut diposisikan setelah tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih-lebih dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyetujui langkah ijtihad sahabat Mu'ad bin Jabal dengan ucapannya, "Alhamdulillahilladzi wafaqqa rasula rasulih." Kedua, meskipun kedudukan ijtihad sebagai sumber ketiga ajaran Islam, namun kualifikasi perintah ketaatan terhadap ijtihad berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengingat redaksi dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ketika menyebut Allah dan Rasul didahului oleh perintah taat, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka ketaatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap umat manusia. Tetapi mengingat giliran ulil amri dan seterusnya tidak didahului oleh perintah taat atau ati'u, maka hal ini dapat dipahami bahwa ketaatan terhadap ijtihad itu bersifat kondisional. Dalam pengertian ketika ijtihad masih relevan maka mesti ditaati, tetapi ketika sudah tidak relevan maka ketaatan itu bukan merupakan keharusan dan kemudian harus dilakukan ijtihad baru. Dari sekian yang saya jelaskan, yang intinya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan pertama untuk menggali sebuah hukum. Jika tidak ada, maka kita harus mengikuti pendapat ulama mujtahid mutlak, yaitu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Dan dari segi lain, bahwa kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, itu secara kita ini orang yang berpedoman pada Nahdlatul Ulama, itu merupakan tindakan yang salah. Kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu melewati ulama-ulama salah,
langsung merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.